kalau kita mau kembangkan N-nya, berarti batang ini kita buang, daunnya kita perbanyak. Kalau kita ingin perbanyak fosfatnya, berarti E-nya kita kurangi, Pak. Batangnya yang kita pakai. Hari ini kita bicara apa, Pak? Pupuk Nusantara. Nah, ini kayaknya ini yang ditunggu-tunggu ini. Betul. Ya. Kalau kemarin-kemarin saya lihat, oh ini semua arahnya mau ke sini hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta senior 2 orang bantu saya dulu, Pak. 2 orang. Biar ini kan kita belajarnya di alam, Pak. Jadi harus catat, harus ke lapangan. Semua yang ada di kebun. Ini senior, sorry, ini nanti kita bicaranya kalau dari alam ya seperti ini. Yang itu boleh, Pak. Kita lanjut ya. Ini karena teman-teman jauh-jauh fokusnya mau kejar pengganti pupuk, ya saya mencoba untuk menjelaskan semampu saya soal pertanian Nusantara. Kita mampunya bisa produksi pupuk dan hasilnya diuji coba setelah 2 tahun ternyata hasilnya tidak buruk. Bahkan dikembangkan di area Jawa malah hasilnya lebih bagus. Ya, kan ada berbagai faktor, tetapi kita hanya fokus kepada tanaman itu. Tanaman itu dia hanya butuh makan dan dia butuh dilindungi. Ya toh? Dia butuh makan supaya bisa maksimal, dia butuh kemampuan tambahan yang kita bantu dengan mikroba, dengan mikorija yang kemarin Bapak mereka sudah pelajari. Nah, sekarang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu soal pupuk Nusantara. Ya. Jadi kita hanya berfokus ke 4 pilar itu. Tanaman itu kalau dia tumbuh di lingkungan yang sesuai dengan keinginannya dia, kemampuan makannya itu kita maksimalkan, kemudian nutrisinya kita penuhi, terus kesehatannya kita jaga, sudah pasti hasilnya maksimal. Analogi kami berpikir itu begini, Bu. Bapak Mama, kalau tanaman itu, saya contohkan yang ini ya, atau ini aja. Kalau dia sudah bisa menghasilkan buah, ya, itu diibaratkan dia sudah sampai di tingkat kematangan yang sempurna. Berarti di dalamnya itu baik N, P, K maupun zat-zat tambahan lainnya seperti zat amino dan lain-lain itu sudah berimbang, sehingga dia bisa produksi buah. Itu salah satu keyakinan yang kita yakini dan literasi tambahan yang kita dapat pun semua mengatakan seperti itu. Manakala tanaman itu sudah sampai memproduksi buah, ya, itu menandakan bahwa dia sudah sampai ke tingkat kematangan yang sempurna. Maka dari itu, ketika kita jadikan ini sebagai pupuk, kita pun meyakini bahwa nutrisi yang kita butuhkan itu sudah komplit. Jadi baik N, P, K maupun zat mikro lainnya itu sudah ada. Itu keyakinan yang kita yakini. Terus kalau kita bikin ini secara keseluruhan kan dapatnya NPK. Nah, bagaimana kalau kita ingin, Pak, kalau di fase vegetatif, ya kan, kita hanya butuh
lebih banyak itu konsentrasinya di nitrogen. Iya toh? Nah, itu kemudian kalau di fase menuju ke fase persiapan ini generatif, kita butuh penguatan di fosfatnya. Kemudian sudah sampai di fase generatif, kita butuh kalium yang tinggi. Bagaimana caranya? Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi kita di sini juga kita produksi selain NPK Bapak, kita produksi pupuk Nusantara tinggi N dengan tinggi P dan tinggi K. Jadi ada 4 jenis yang nanti sore kita kejar. Saya berharap satu kelompok itu bisa bikin 2 Pak. Bukan untuk saya, nanti saya bisa bikin sendiri, tapi setidaknya teman-teman konsentrasinya bisa full. Jadi yang dimaksud dengan tinggi N itu bagaimana perlakuannya, tinggi P bagaimana perlakuannya, tinggi K maupun NPK-nya bagaimana. Ya. Jadi saya kasih contoh ini, semua tanaman yang sudah sampai di fase kematangan, itu kita meyakini bahwa semua unsur hara sudah berimbang. Ya. Sama halnya dengan kita Bapak atau Ibu, kalau sudah sampai punya anak, berarti tidak perlu dicek pun kita meyakini bahwa oh Bapak ini sudah matang, Mama ini sudah matang. Betul ya? Nah, kira-kira analogi saya berpikir begitu Pak. Maka kita berasumsi bahwa kalau ini kita bisa lakukan perlakuan, kandungan zat yang ada di dalam ini yang kita ambil. Nah, cara ambilnya sederhana Pak. Kita butuh bantuan mikroba. Mikroba yang kemarin terkandung di dalam humus daun itu. Jadi nanti saya ajarkan cara tidak terlalu sulit. Bagaimana cara kita mempercepat. Karena ini kan sudah matang ini Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa ambil N yang ada di dalam sini, P di dalam sini, K di dalam sini. Nah, semua bisa kita pakai. Ini kalau komplit, ini kita bikin NPK. Ini Pak, ini NPK. Kalau tanaman yang mengandung nitrogen tinggi, itu karena nitrogen itu kan fungsinya untuk membelah sel, artinya untuk mengembangkan. Jadi kalau tanaman walaupun dia sudah berbuah dikasih nitrogen tinggi, biasanya dia akan menghasilkan daun-daun baru. Dan dia akan mengurangi supaya bisa berimbang, dia biasanya di buah itu bisa pecah. Ya. Ya karena memang dia harus mengurangi, membuang ini, membuang energi yang berlebihan di tempat lain supaya N itu bisa masuk. Makanya jangan salah kalau bapak ibu biasanya di tempat bapak ibu atau di sini juga kalau curah hujannya tinggi, biasanya banyak buah yang pecah. Itu karena N-nya mau masuk. Kalau N mau masuk, kalium harus keluar. Jadi dia kayak yang zat-zat yang terkandung di buah, dia harus buang. Gitu. Jadi itulah kalau kita lihat tanaman yang mudah kita patahkan, ini kita meyakini bahwa oh ini berarti dia mau bertumbuh berkembang terus. Jadi kalau di krokot ini nitrogennya tinggi. Di sini ya. Kalau mudah patah. Kalau mudah kita. Nah, bagaimana kalau kita dapat yang seperti ini, Pak? Nah, kalau tanaman-tanaman yang seperti ini, nitrogennya kandungannya banyak di sini, Pak. Nah, jadi kalau kita inginkan bahwa nitrogennya yang kita mau pakai banyak, ya ini yang kita perbanyak, Pak. Perbanyak daunnya. Setuju ya? Ya, karena dia adanya di sini. Ya. Lah terus bagaimana dengan K-nya? K-nya ada di sini, Pak. Di batangnya. Di buahnya. Buahnya. Kalium itu kita butuh dalam jumlah tinggi di saat fase
generatif. Setuju ya? Ya, siap. Nah inilah fase ditandai dengan generatif itu mulai muncul bunga. Berarti yang kita butuh untuk kayaknya ya bunganya. Terus buahnya kita butuh. Pola pikirnya sederhana ya. Mudah-mudahan tidak menyesatkan, Pak. Jadi yang kita pakai seperti itu, Pak. Semua tanaman yang sudah sampai di fase produksi kita pakai. Tinggal kalau kita mau kembangkan N-nya, berarti batang ini kita buang, daunnya kita perbanyak. Kalau kita ingin perbanyak fosfatnya, berarti E-nya kita kurangi, Pak. Batangnya yang kita pakai. Fosfat itu kan fungsinya untuk menyalurkan hasil daripada fotosintesis. Nah, dia di mana barangnya? Ada di dalam sini, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak Mama ingin kembangkan, oh saya mau Pak Sanchez di sini tanaman saya ada indikasi bahwa dia kekurangan unsur P. Ya perbanyak ini, Pak. K-nya kita kurangi, E-nya kita kurangi. Ya. Batang ini yang kita pakai. Nah, setuju ya? Dicoba dulu, Pak. Jangan setuju langsung, nanti takutnya gagal dari sana. Maksudnya jangan keterangannya. Jadi ini cara kita di Timor Farm, pola pikir kita seperti ini. Penerapan kita selama ini pun seperti ini. Jadi kalau senior kemarin tanya, wih jagung ini dipakai apa? Kok perubahannya cepat sekali? Ya cuma ini, Pak. Torengnya isinya ini, Pak. Tidak ada pupuk lain yang Bapak temukan di kebun saya selain ini. Jadi kalau kita tanamannya kekurangan asam amino, selama ini saya belum temukan. Kalaupun tanaman saya ada yang kerdil, coba dicek, Pak. Itu pasti mereka tidak pupuk dengan berimbang. Atau kadang terlambat, Pak. Jadi kayak manusia, dia terlambat makan 2-3 hari masih tahan, Pak. Tapi lama-lama juga lambungnya rusak. 1 minggu mulai kelihatan, mulai mengeluh, aduh perut saya sakit. Jadi ya yang kita butuhkan itu, Bapak, tanaman kita perlu lakukan pengamatan. Kalau sekarang di saya, kalau kita di sebelah sini jaringannya agak kurang bagus. Di sebelah sana juga jaringannya kurang bagus. Tapi kalau di tempatnya teman-teman kan menurut saya kayaknya agak bagus jaringannya. Jadi kalau duduk di tanaman, lihat ciri-cirinya, bisa langsung ketahuan, Pak. Bisa tanya di Mbak Google, wih tanaman kalau jagung dia modelnya seperti ini, kira-kira kekurangan unsur apa. Nah, di situ ketahuan, tinggal siapkan pupuknya, Pak. Oh, saya kekurangan pupuk P. Nah, berarti sebelum kita tanam, kita harus siapkan ini dulu. Kalau untuk dedaunan ini, biasanya 10 hari dia sudah jadi. Dengan bantuan mikroba. Ini, dedaunan, kalau buah dengan ini yang agak lama. Batangnya agak lama, tapi kalau kita pakai yang tanaman seperti ini tidak terlalu lama juga, Pak. 30 sampai 45 hari sudah bisa pakai. Begitu juga dengan buah. Dan kalau saya di sini itu bunga balakasida banyak. Jadi kita kalau mau pakai itu hampir sama dengan ini, 15 sampai 20 hari sudah keluar. Saya kaliumnya sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu pergi antri, Pak. Tidak butuh kartu tani kita di sini. Tidak perlu KTP. Yang kita perlukan hanya torengnya, terus kita mau tidak bikin ini. Sederhana saya punya pola pikir begini. Ada yang mau kita diskusikan? Itu, Pak, itu kan tanamannya macam-macam, Dok. Berdasarkan pengalaman mana yang lebih banyak dari semua unsur yang sedang kita bicarakan? Baik. Semakin mudah, Bapak, semakin mudah yang kita patahkan ini, semakin tinggi N-nya, Pak. Ini.
tanaman yang mengandung N tinggi itu biasanya mudah roboh, mudah hancur. Nah, yang mudah hancur seperti ini, saya meyakini bahwa kalau saya bikin, saya lakukan pembusukan nitrogen konsentrat di dalam konsentrasi nitrogen di dalam cairan itu jauh lebih tinggi. Itu, Pak. Sama dengan kandungan fosfatnya. Kandungan fosfat sama, Pak. Semakin keras. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Semakin keras dari batang atau tangkai. Ini tangkainya juga tidak keras, tapi ada juga yang keras. Semakin keras, kandungan fosfatnya semakin tinggi. Jadi tanamannya bapak mama kalau dia fosfatnya cukup, biasanya dia memproduksi buah dalam jumlah banyak pun dia tahan, tidak mudah roboh. Kalau jadi ada keliling-keliling, waduh ada 10 tanaman tidur-tiduran, Bapak jangan pikir angin saja, Pak, coba dicek, mungkin fosfatnya kurang. Begitu, Pak. Itu berlaku pada jenis kayu, misalnya kan kayu jati kuat, berarti kandungan fosfat di jati tinggi. Yang saya sarankan itu, Bapak, kalau bisa ambil dari tanaman yang ada di kebun. Karena alam ini kan sudah sediakan itu, Bapak. Keanekaragaman boleh, tapi kan di dalam satu lahan keseimbangannya itu bisa dijaga di kebun. Gimana, Bu? Singkong bisa. Pohonnya Ya. bisa. Cuma dia itu kan jenisnya kayu, Pak. Kalau kayu kan biasa lapuknya itu lebih lama. Nah, kalau mau bikin ketersediaan P dalam waktu yang cukup lama boleh. Karena itu ada indikasinya, Bapak. Indikasi bahwa cairan itu sudah bisa kita pakai, ya, dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Kita karena tidak punya laboratorium, Bapak. Jadi laboratorium saya itu dari alam. Nanti di dalam toreng itu dia beritahu ke saya, kami sudah siap. Ya, kami sudah siap dipakai. Caranya bagaimana? Ketika saya buka tutupnya itu baunya tidak. Tapi dia seperti bau-bau amis, seperti bau-bau tape. Terus ada makhluk hidup di dalam situ. Ada ulat, ada belatung. Jadi itu indikasinya bahwa kita sudah bisa pakai, walaupun ada buah yang belum busuk. Pengalaman kita di sini begitu. Kenapa? Yang kita butuhkan kan cairannya. Cairan itu kalau tidak ada lagi zat yang berbahaya, itu sudah ada kehidupan. Gini, Pak, kita kan mau melakukan demplon. Artinya persiapan pembuatan pupuk jauh harus lebih awal. Nah kan fase pembentukannya apa berbeda nih? Yang N sama K itu jauh lebih cepat. Nah kalau P kan lebih lambat. Ya. Apakah kalau dibuat bareng itu masih bisa digunakan yang N dengan yang K-nya kan lebih cepat tuh 15 sampai 14 sampai 20 hari, sedangkan P 30 sampai 40. Betul. Nah, itu yang N yang K-nya nggak akan rusak meskipun dibuat berbarengan. Maksudnya nanti ketika kita mau pakai N fasenya sudah lewat begitu. Ya, apakah ada masa kadaluarsanya kan bareng nih tanggal 1. Sedangkan N sama K itu kan jadi paling lambat 20 hari. Nah, yang P-nya kan berarti tanggal 30. Nah, baru digunakan tanggal 1. Nah, apakah yang N sama K masih bisa? Nggak masalah gitu maksudnya. Sejauh kita bikin ini, Bapak, ada yang usianya sudah 2 tahun. Ya, hanya Pak, ini kan saya harus sampaikan ke Bapak Ibu bahwa di cairan itu kan tidak boleh terkontaminasi. Jadi kalau nanti sudah terkontaminasi, baunya berubah, Pak.
Seperti apa tuh Pak yang terkontaminasi? Kalau baunya sudah seperti bukan bau pembusukan seperti tape atau yang amis lainnya, tapi sudah seperti bau got, itu tandanya bahwa ada zat masuk. Ada unsur lain. Nah, dengan luar ya. betul, sudah terkontaminasi. Nah, itu biasanya saya suruh buang. Itu udah nggak bisa dipakai. Udah ada luar sana gitu. Alasannya kita buang karena kita tidak tahu selain yang kita harapkan ini, ya jangan sampai yang tidak kita harapkan juga ada di dalam. Kan kita bisa bikin lagi. Indikasinya seperti bau got. Betul. Dia ada bau got, kemudian kalau kita tambahkan lagi leaf mold, mikroba yang terkandung di dalam humus daun, kita tunggu pun nanti tidak hidup. Mikroorganisme apalagi yang kayak ulat-ulat kecil itu sudah tidak hidup. Oh, itu tes sederhananya itu ya? Saya ya namanya di sini Pak, kalau mau ke kota jauh, apalagi mau pergi suruh ya hanya yang baru saja yang bilang 5 menit lagi sampai. Kalau ini ada lagi yang mau, mari Pak. Itu tadi kan yang diambil dari hara-hara makro ya, NPK gitu. Sedangkan tanaman kan butuh hara mikro juga kayak magnesium, sensium dan sebagainya. Itu untuk memenuhi hara mikronya dari mana kira-kira? Saya selalu di sini Bapak. Kita pakainya ini kan dia sudah sempurna. Sempurna, yang kita maksud dengan sempurna itu bukan berarti hanya unsur makro saja, tetapi mikronya pun sudah ada. Mikro ya kebutuhannya kan sangat kecil itu. Jadi selama saya melakukan uji coba di sini, unsur yang kecil itu tidak saya fokus karena tidak ada tanda-tanda bahwa tanaman saya kekurangan magnesium. Ya, jadi kalau kekurangan magnesium biasanya kalau kayak di tomat ada bintik hitam di pantatnya itu ya. Ada itu tanda-tanda bahwa dia kekurangan unsur hara yang mikro. Di dalam sini N-nya. Nanti dia sudah menghasilkan buah dengan bunga, berarti itu ada K-nya. Jadi kita selalu menyarankan begini, yang komplit ini dijadikan NPK. Ini Pak, dihancurin semua, dijadikan NPK. Sementara dedaunannya itu kita jadikan pupuk Nusantara tinggi N. Tinggi N. Jadi kalau Bapak ambil yang seperti ini, tinggal diambil saja, buahnya dipisahkan, batangnya dikasih pisah, daunnya dikasih pisah. Ini juga berdasarkan pengalaman gini Pak, itu berarti empat-empatnya udah pernah diproduksi di sini. Sudah. Yang lebih efektif apakah yang dipisah-pisah atau yang satu diproduksi? Kalau yang ini Pak, ini saya kasih contoh ya. Ini unsur K-nya, unsur N-nya, ya kan? Ini unsur P-nya misalkan. Terus kalau ini saya gabung semua, ini unsur NPK-nya. Ya. Kalau unsur NPK-nya ini, saya lebih cenderung pakai yang ini Pak. Oh, itu bisa ya? Saya lebih banyak menggunakan NPK. Tetapi dalam fase pertumbuhan di awal saya lihat tidak seragam atau sepertinya dia agak terlambat ini fase pertumbuhannya. Saya naikkan ini. Terus sepertinya dia ada yang roboh, tidak kuat. Saya naikkan P-nya. Terus sampai di bunga, dia tidak beragam. Saya naikkan K-nya. Ya. Jadi empat-empatnya itu diproduksi dengan cadangan untuk antisipasi. Betul. Tanaman yang sebetulnya saya lebih banyak gunakan NPK loh. lebih banyak saya produksi ini. Jadi pupuk komplit. Ya. Paket komplit sudah ada ya. Kenapa kita harus pergi sentuh yang lain-lain gitu loh.
Tapi perlu juga berarti yang terpisah-pisah itu untuk menjaga itu. Iya, karena kan tanaman kadang pertumbuhannya itu kan tidak beragam, tidak seragam. Nah dia kalau tidak seragam, nah ini yang kita butuh. Jadi kalau ada indikasi bahwa dia kekurangan, yang tadi saya bilang di awal Bapak, bisa lihat pengamatan di lapangan, kemudian dia satu ini beda sendiri, kira-kira kenapa? Nah ditanyakan Pak. Jangan juga langsung ke saya, bisa tanya dulu ke Google, nanti baru disamakan. Pak Sanchez saya tanya seperti ini tidak sama dengan yang di Google. Nah itu kita perdebatkan, tapi kalau sama ya dieksekusi Pak, jangan ditunggu. Tidak harus yang saya kasih tunjuk, bisa semua tanaman. Yang penting analogi berpikirnya kita seragamkan Pak. Bahwa batangnya itu ada P-nya, buahnya ada K-nya, daunnya ada N-nya. Nah sekarang persoalannya kan ini tidak ada buah Pak. Hanya N ya. Iya. Gini bagaimana Pak? Bisa dipakai. Bisa dipakai. Untuk N tinggi. N tinggi. Kalau N tinggi ininya dibuang Pak. Ya, buang ininya. Iya. Cari yang masih sebetulnya di sini saya dibantu sama hewan. Masih yang muda ya. Kalau saya dibantu sama hewan untuk memberitahukan ke saya bahwa tinggi N itu ada di mana. Gitulah Pak. Kalau dia disukai sama hewan, itu nitrogennya tinggi Pak. Laboratoriumnya Ini laboratorium hidup Pak. Alam. Jadi ilmunya teman ya saya pakai, ilmunya hewan ya saya pakai, yang selama tidak merugikan. Jangan ilmu hantu Pak ya. Berarti ulat senang itu Pak, senang N, kan ulat selalu menghantam daun. Nah justru itu Pak. Kalau dia di sini, besok kita mungkin kalau waktunya cukup mungkin sebentar sore kita selesaikan Pak. Jadi kalau dia disukai sama ulat, itu tandanya saya bisa pakai untuk bikin pupuk. Nah, kalau dia tidak disukai sama ulat, tandanya saya bisa pakai untuk pestisida. Oke. Sederhana pola pikir saya, Pak. Gimana, Pak? Itu kan semua bahan ini dicampur dengan mikroba kita yang kita bikin kemarin. Perbandingannya Pak, perbandingannya 1 kilo sama berapa, apa 1:1 seperti kemarin? Nah, ini kemarin ada yang tanya soal kentang dengan mikroba. Nah, kalau ini kebalikannya, Pak. Jadi, kalau kemarin itu umpama kentang dibanyakin, mikrobanya dibanyakin, apakah bisa menambah usia? Iya toh? Ada kan kemarin? Nah, itu tidak bisa menjamin usianya. Ini kan kemarin sudah ada jawaban itu. Kalau ini adalah bahan yang mau diurai sama mikroba. Semakin banyak mikroba yang Bapak masukkan, semakin cepat ini matang. Itu. Jadi saya tidak merekomendasikan bahwa Bapak harus pakai sekian untuk karena leaf mold yang Bapak masukkan jangan sampai tidak ada kandungan mikrobanya. Ini ditunggu sampai busuk, dia tidak jadi nutrisi. Ini untuk yang N sama K, insya Allah kita sudah bisa mendeskripsikan. Cuma saya yang masih kesulitan untuk yang P, Pak. Jadi yang P itu kan untuk mendeskripsikan, misalnya ada batang yang apakah yang berkambium lebih banyak itu P-nya lebih tinggi atau bagaimana? Artinya apakah kulitnya lebih banyak P-nya daripada batangnya, kan gitu. Terus kemudian apakah misalnya seperti rumput batang, rumput apa itu Pak? Odot dengan rumput acong. Apakah itu juga mengandung P tinggi kan gitu? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan menarik Pak. Yang saya bisa jawab adalah bahwa fungsi dari P itu hasil fotosintesis diantar ke tubuh tanaman. Begitu juga dia angkut hasil dari nutrisi yang diserap sama akar dibawa ke atas. Hanya lewat 2 jalur. Hanya ada floem dan xilem itu yang dipakai Pak. Nah, terus P-nya di mana ini ditanyakan? P-nya di mana? Apakah yang punya kambiumnya besar atau yang punya
ya, Siling. punya Kayu. kulitnya tebal atau punya daunnya apa? Kayu. Daging. Dagingnya keras. Kira-kira begitu ya yang Bapak mau tanyakan. Pak, saya hanya bisa gambarkan bahwa kambium itu tidak berpengaruh dengan P-nya. Karena di dalam kambium itu tidak ada xilem, Pak. Xilem itu hanya di daging dengan kulit. Jadi yang kita pertegas di sini adalah semakin kokoh batang itu menopang buah, itu indikasi bahwa kandungan fosfat di dalam tanaman itu sudah cukup bagus, tinggi, lengkap gitu. Kalau dia tidak tahan, dia mudah roboh, yang perlu ditanyakan itu kayaknya tulangnya tidak kuat gitu. Nah sekarang Bapak mau pakai yang mana tergantung mau berapa lama Bapak mau produksi. Kalau Bapak pakai yang batangnya lebih keras, ya tunggunya sampai 6 bulan Pak, bisa setahun. Nah sekarang kalau mau tunggunya sampai setahun nggak apa-apa, pakai bahan apapun boleh, yang keras, ya. Artinya kayak jati begini mungkin dibiarkan ya, sampai 6 bulan, 7 bulan kan dia juga jadi butiran tanah kan. Nah itu kurang lebih gambaran yang kita bisa kasih seperti itu. Siapa? Ya, Nah, sekarang saya mintanya Bapak Ibu kalau sudah paham ini, mintanya kita langsung ke lahan. Ya. Saya minta ke lahan untuk masing-masing kelompok buatkan ke saya, tunjukin ke saya dulu. Nanti kita kumpul lagi ke sini, ambil bahannya kita kumpulin di sini. Yang berdaun ini nanti kita gunakan sebagai pupuk nitrogen. Kemudian di sini ada bunga, ini bisa kita jadikan sebagai pupuk kaliumnya. Kemudian ada batang, ini nanti bisa dijadikan pupuk fosfat. Antara ini dengan yang ini, mana yang lebih tinggi N-nya? Asli alam, kita kembali. Iya. Udah,